Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, marilah awal pelajaran SKI ini kita mulai dengan membaca surat Ummul Kitab Al-Fatihah secara sirih, dan kita lanjutkan dengan membaca bersama-sama doa awal pelajaran. Wabin niyatid doa bisiril Fatihah. Amin. Doa awal pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalau pada pertemuan Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang Rasulullah sebagai rahmat semesta alam. Rasulullah sebagai rahmat semesta alam sudah saya jelaskan semuanya, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang akan saya jelaskan nanti adalah apa kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab itu bagaimana. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Namun sebelumnya saya ingin mengulas kembali tentang Muhammad sebagai Rasul, sebagai rahmat semesta alam. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, ya, beliau lahir tahun berapa anak-anak? Ya, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ingat ya, tanggal berapa? 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Makkah, Makkatul Mukarramah, ya. Kalau meninggalnya di kota Madinah. Oke. Sebelum menjadi nabi saja, ya, Muhammad itu sudah mendapatkan gelar dari masyarakat Arab, yaitu Al-Amin. Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya atau orang yang dapat dipercaya. Kenapa orang Arab kok sampai memberikan gelar Al-Amin itu? Gelar itu diberikan pada saat orang-orang masyarakat Arab itu terjadi kekisruhan. Mereka saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, di pintu Ka'bah, di tempatnya semula. Karena saat itu di Mekah terjadi banjir besar dan Ka'bah mengalami kerusakan yang sangat parah, sampai-sampai batu Hajar Aswad pun terlempar jauh dari tempatnya. Saya tanya dulu, apa sih Hajar Aswad itu? Hajar Aswad itu adalah batu hitam, itu arti menurut bahasa. Nah, jadi Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Yang ceritanya bahwa Hajar Aswad itu adalah merupakan batu yang datangnya dari surga.
dan ikut nunut Nabi ke dunia pada waktu Nabi menjalankan Isra Mi'raj. Jadi batu hitam ini kelayu ya sama Nabi itu. Ingin ikut ke dunia. Anak-anakku sekalian, ya, karena saking pentingnya Hajar Aswad itu bagi orang-orang masyarakat Mekah pada saat itu ya, bahwa menilai orang yang bisa meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya itu berarti seorang penguasa, seorang yang tinggi derajatnya. Makanya mereka saling bertarung, saling berebut. Dia ingin yang paling nomor satu meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka mempunyai inisiatif. Kata mereka, siapa yang datang lebih dulu ke masjid, maka dialah nantinya yang akan memutuskan Hajar Aswad itu yang meletakkan nanti siapa. Karena Nabi itu orang bijaksana, maka dibentangkanlah kain persegi 4 lebar, Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya, dan seluruh kabilah, suku-suku ya, kepala-kepalanya disuruh memegangi ujung daripada kain itu. Dan semuanya ikut mengangkat Hajar Aswad. Itulah ceritanya mengapa Muhammad mendapatkan sebutan Al-Amin. Ya. Artinya Al-Amin itu orang yang terpercaya. Oke. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas tentang kepercayaan masyarakat Arab. Ya. Kemarin lihat bagan ini ya. Bagan ini adalah merupakan langkah awal Nabi pertama ya, bagian yang biru itu. Langkah Nabi yang pertama kali dilakukan adalah penanaman akidah ya. Penanaman akidah. Karena apa? Pada saat itu masyarakat masih dalam keadaan kondisi jahiliyah. Jahiliyah itu kalau bahasa Arabnya artinya itu bodoh ya. Bodoh. Tapi mereka tidak bodoh dalam ilmu pengetahuan. Karena mereka mengerti akan ilmu pengetahuan. Mereka tidak bodoh berdagang karena mereka paling pintar berdagang. Mereka tidak bodoh bercocok tanam karena mereka paling lihai dalam bercocok tanam. Mereka tidak bodoh dalam berternak karena mereka paling pandai dalam berternak. Tapi mengapa masyarakat saat itu kok mendapat julukan jahiliyah atau bodoh? Karena mereka bodoh terhadap akidah, ya. Terhadap ketauhidan atau terhadap kepercayaan kepada Allah. Jadi mereka tidak ngerti. Ya. Mereka bodoh terhadap ketauhidan. Mereka yang disembah apa? Yang disembah adalah berhala. Pada awalnya ya masyarakat Arab dulu itu penyembah agama tauhid seperti Islam yang sekarang ya. Yang disembah hanya Allah satu. Saat itu agama tauhid yang membawa adalah Nabi Ibrahim. Tapi setelah ditinggal Nabi Ibrahim wafat, diteruskan anak-anak Nabi Ismail, dan setelah ditinggal Nabi Ismail wafat, maka mereka berganti haluan, ya, berganti haluan. Salah satu orang yang membawa berhala ke Mekah dan yang membuat orang-orang Mekah akhirnya menyembah berhala itu adalah seseorang dari suku Khuza'ah, ya, suku Khuza'iyah atau Khuza'ah yang bernama Amir bin Luhai.
Jadi yang membawa agama dengan menyembah berhala yaitu Amir bin Luhai. Atau mungkin dalam kitab lain itu ditulis bukan Amir bin Luhai ya, Amir bin Luai atau Amir bin Lubai. Sama ya, cuma mungkin dialeknya saja yang membuat berbeda. Oke, nah setelah Amir bin Lubai atau Amir bin Luhai atau Amir bin Luai ini membawa agama yang menyembah berhala, maka berbondong-bondong masyarakat Mekah menjadi senang menyembah berhala. Berhala yang ada di situ berapa tadi, sekitar 360 berhala. Ada yang namanya Hubal, ada yang namanya Lata, Uzza, Manna, ya, Yakut, Nasr, lah itu nama-nama patung yang mereka sembah. Sekarang yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab. Bagaimana kondisi sosialnya ya? Mereka itu sebenarnya orang yang sangat pintar ya. Fisiknya kuat ya, fisiknya sangat kuat, pemberani ya. Pintar bersair atau ahli syair. Daya ingatnya kuat, makanya dulu orang-orang Arab itu kalau setelah Nabi mendapatkan wahyu itu langsung ya, langsung dikasihkan sahabat. Dan waktu itu belum ada HP, belum ada alat perekam, belum ada alat tulis, belum ada kertas, jadi hanya hafalan saja. Tapi karena orang Arab itu rata-rata hafalannya kuat, maka mereka kalau sudah dikasih lembaran atau Al-Quran, maka mereka langsung hafal. Dan orang Arab itu paling loyal pada pemimpin, setia ya pada pemimpin. Selain mereka mempunyai hal-hal yang baik itu ya, mereka juga mempunyai kebiasaan yang buruk ya. Mereka itu suka minum-minuman keras ya. Ahli minum, senengane minum-minuman keras. Suka berjudi, suka berzina ya. Dan yang paling parah, yang paling sangat menyedihkan itu kalau punya anak perempuan ya, itu langsung dikubur hidup-hidup. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa sial. Mereka menganggap anak perempuan tidak bisa berperang. Mereka menganggap anak perempuan tidak kuat. Sehingga daripada nanti itu ngerepoti orang tuanya, maka mereka akan membunuhnya secara hidup itu. Makanya mereka disebut jahiliyah itu ya. Moralnya sangat buruk ya. Oke. Kalau seandainya Nabi tidak lahir, mungkin sampai sekarang pun kalau ada orang lahir anak perempuan mungkin dibunuh ya. Dan karena adanya kelahiran Rasulullah yang membuat ajaran dan Islam yang ditanamkan kepada mereka, ajaran-ajarannya sangat baik sehingga mereka bisa menemukan hidayah. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi mereka. Bagaimana kondisi ekonominya ya? Kondisi ekonomi orang Arab itu pinter ya, pinter, sudah maju ya, pinter berniaga ya, pinter bertani, pinter berternak. Dan biasanya kalau masyarakat yang berpindah-pindah tempat ya, kalau di sana itu suku Badui. Suku Badui itu suku yang tempat tinggalnya itu senantiasa berganti-ganti. Di mana ada musim hujan atau padang rumput, maka mereka ke sana. Bila nanti di tempat itu sudah musim kering, mereka pindah lagi mencari yang rumput-rumputnya banyak. Karena mereka bertani dan berternak. Dan kalau masyarakat perkotaan seperti Mekah itu orangnya paling pinter berdagang.
atau berniaga. Dan yang paling maju dalam perniagaan ya, suku yang paling terkenal pintar berdagang itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy itu sangat pintar dan sudah mempunyai perdagangan yang sangat maju pada saat itu ya. Selain suku Quraisy itu ya itu tadi ya, seperti suku Badui ya, suku Aus, suku Khazraj, semuanya ya rata-rata bertani dan berternak. Anak-anak sekalian ya, sebelum kalian membuka soal ya, kalian kalau memang belum paham tentang apa yang saya sampaikan tadi, diulang kembali ya. Kalian review kembali, kamu dengarkan kembali, karena nantinya soal-soal yang akan kalian jawab adalah soal-soal yang sudah saya terangkan tadi. Terima kasih ya, setelah ini tolong dibuka soalnya, dikerjakan sendiri. Kalian tidak bisa mengerjakan 2 kali karena soal ini saya setting setelah mengerjakan 1 kali, maka kalian tidak akan bisa mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.